Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi pada pembelajaran sosial emosional topik 2, ruang kolaborasi, lembar kerja 2.4 akan dipresentasikan oleh kelompok 5 dengan anggota kelompok Siti Salsabila, Rizky Anggraini, Mega Mulia, Iwan Devi Nabila, dan Rahma Kurnia Putri. Selamat menyaksikan. Lembar kerja 2.4. Diskusikan kondisi atau kasus di bawah ini dalam kelompok. Silakan diskusikan kondisi berikut. 1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? 2. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Oke, kita akan membahas tentang film berjudul Laskar Pelangi. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Pertama, mengelola emosi di depan peserta didik. Dalam situasi sulit, guru perlu tetap tenang dan sabar, karena kemarahan atau frustasi dapat mempengaruhi suasana kelas dan hubungannya dengan peserta didik. Dengan mengendalikan diri, berkomunikasi dengan bijak, dan berempati, guru dapat memberikan teladan dan membantu peserta didik dalam mengelola emosinya. Yang kedua, menghadapi keberagaman peserta didik. Guru harus mengelola emosinya dengan baik untuk dapat merespon perbedaan dengan bijaksana. Dengan kesabaran dan fleksibilitas, guru dapat menghadapi tantangan perbedaan pemahaman, sikap, dan disiplin, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan penuh empati. Ketiga, menangani konflik antar peserta didik. Menangani konflik antar peserta didik memerlukan guru yang bersikap netral, tidak berpihak, dan dapat mengelola emosinya agar tetap sabar, meskipun ada tekanan dari peserta didik, orang tua, atau lingkungan sekolah. Yang keempat, mengintegrasikan keterampilan mengelola emosi dalam pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan untuk guru karena tidak semua peserta didik sadar dan siap untuk belajar sosial emosional. Guru harus mampu menyeimbangkan pengajaran akademik dengan pengembangan keterampilan emosional tanpa mengurangi pencapaian kurikulum. Yang terakhir, menjaga konsistensi dalam bersikap. Hal ini menjadi tantangan untuk guru karena guru harus tetap adil, sabar, dan profesional di setiap situasi, meskipun guru menghadapi tekanan dan beragam karakter peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, kasus yang berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan pada pengalaman kami mengamati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Pada saat pembelajaran di kelas, sering terjadi konflik antar peserta didik. Konflik ini terkadang muncul karena berebut barang atau saling menyebut nama orang tua. Sebagai guru di kelas, kami harus adil dan berperan sebagai penengah. Contohnya, ketika peserta didik 1 berkelahi dengan peserta didik 2 karena berebut penggaris. Sebagai guru, kami harus bisa menengahi konflik tersebut. Kami mendatangi kedua peserta didik tersebut dan memberikan pengertian dengan baik bahwa harus bergantian dalam menggunakan barang. Dengan pengertian yang baik dan sifat yang lemah lembut, peserta didik akan luluh dan mau berbagi barang untuk digunakan secara bersama-sama. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, mengintegrasikan komponen keterampilan sosial emosional ke dalam mata pelajaran yang ada, seperti diskusi tentang emosi dalam pelajaran bahasa atau studi sosial. Yang kedua, membangun lingkungan fisik dan emosional yang aman dan inklusif, menerapkan aturan kelas dan konsisten dengan penekanan pada rasa hormat dan empati, serta mendorong kerjasama dan kolaborasi antar peserta didik.
Yang ketiga, selalu melibatkan orang tua terkait masalah emosi anak sebagai peserta didik dengan membangun hubungan dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran sosial emosional di rumah. Yang keempat, sekolah perlu menilai kemajuan peserta didik dalam keterampilan sosial emosional, serta melakukan evaluasi program pembelajaran sosial emosional secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, apa saja tantangan bagi sekolah? Yang pertama, kurangnya pemahaman guru akan konsep pembelajaran sosial emosional sehingga sulit untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional yang memerlukan penyesuaian kurikulum yang mungkin sulit dilakukan karena keterbatasan waktu dan materi yang harus diajarkan. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda, sehingga sulit untuk menciptakan lingkungan yang cocok untuk semua. Yang keempat, sekolah mungkin kekurangan sumber daya seperti konselor atau ruang khusus untuk mendukung lingkungan yang inklusif. Yang kelima, menjalin komunikasi yang efektif dengan semua orang tua bisa menjadi tantangan, terutama jika ada perbedaan bahasa atau budaya. Yang keenam, orang tua dan guru mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menangani masalah emosi anak. Dan yang terakhir adalah menciptakan alat penilaian yang akurat dan relevan untuk mengukur keterampilan pembelajaran sosial emosional memerlukan keahlian khusus. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik sangatlah berpengaruh dalam penerapan pembelajaran sosial emosional, karena karakteristik peserta didik memainkan peran penting dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Pada dasarnya, setiap peserta didik membawa latar belakang, pengalaman, dan kebutuhan unik ke dalam kelas. Keberagaman dalam tingkat kematangan sosial emosional, kemampuan sosial, dan gaya belajar menuntut pendekatan yang disesuaikan. Peserta didik dengan trauma atau kesulitan emosional mungkin memerlukan dukungan ekstra untuk mengembangkan keterampilan regulasi diri. Sementara peserta didik yang lebih ekstrovert mungkin perkembangan pesat dalam kegiatan kolaboratif. Pemahaman mendalam tentang karakteristik individual memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memfasilitasi perkembangan sosial emosional yang optimal bagi peserta didik. Pelajaran dari film Laskar Pelangi bagi seorang guru sebagai agen perubahan. Pelajaran dari film Laskar Pelangi bagi guru sebagai agen perubahan sangat berharga. Guru harus sabar dan tegas dalam menghadapi tantangan serta keterbatasan yang ada. Setiap berkomitmen meskipun dalam kondisi sulit. Selain itu, guru perlu menghargai dan mengembangkan potensi setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka, seperti yang dilakukan terhadap anak-anak Laskar Pelangi. Seorang guru juga harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi, memberikan harapan dan semangat kepada peserta didik untuk terus belajar meski menghadapi kesulitan. Tidak hanya itu, guru juga diajarkan untuk kreatif dan dalam beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Sebagaimana yang terlihat dalam film ini, film Laskar Pelangi menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk menciptakan perubahan sosial dan ekonomi. Sehingga guru sebagai agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.